Yang kedua ngetoknya 3 kali, tapi jarang. Kita yang kelihatan gitu. Gimana? Ya, mas, gue denger mas. Oh kita lihat. Ada aja loh, kan gitu kan. Kantor serem Bekasi. Kasar. Lo kan cerita nih, di awal-awal mulai usaha, mulai bisnis, terus nyewa satu tempat, yang tempat itu ternyata syahdu. Suaram. Nah, aku juga punya pengalaman berkaitan dengan tempat kerja tuh. Setnya waktu itu. Nih lu kan freelance nih, kerjaan nih mana-mana, nih yang mana nih? Di Bekasi waktu itu. Bekasi. Freelance antara 2014 sampai 2015. 10 tahun yang lalu ya. Ya, di event organizing. Jadi IO itu kan biasa kalau event organizer itu kan kita ngumpul di kantor itu sesuatu yang wow banget gitu kan. Karena jarang. Ada yang tiap hari standby di kantor, tapi ada juga yang misalnya hari Kamis deh kita kumpul karena event hari Minggu atau hari Sabtu. Kamis kumpul, koordinasi segala macam udah, sisanya koordinasiin remote aja lah gitu. Nah, aku termasuk yang sering ke sana. Aku tuh kalau ke kantor itu berangkat hari Senin, nanti pulang hari Rabu malam gitu. Nah, balik lagi ke situ Kamis pagi, pulang lagi Sabtu pagi gitu. Kayak gitu rutinitasnya gitu selama sekian tahun. Nah, kalau ke lapangan ya, kalau lapangan bisa berbulan-bulan nggak? Minimal 3 hari sampai 7 hari lah gitu. Kecuali roadshow, misalnya Sumatera gitu ya berapa lama gitu. Karena ngurus event kan, begitulah ada berapa kali ke situ. Yang menarik kantor IO-nya ini. Nah, tadi kan lu rumah yang udah lama gak ditempatin. Itu episode yang lalu guys. Ini pun sama. Ini rumah yang sangat amat jarang ditempati dan itu sudah kosong berapa tahun gitu loh. Lingkungan perumahan biasa, lingkungan rame. Nah, kantor ini salah satu teman kerja ini tinggalnya juga pas di sebelah rumah itu. Jadi emang dia juga udah di situ udah puluhan tahun lah, udah belasan tahun lah di situ dan nggak terjadi apa-apa. Nah, mereka tidak merasakan tinggal di rumah sebelahan ini tuh, sebelah rumah kosong ini nggak merasakan apapun kejadian horor apa-apa enggak. Yang lihat itu tetangga. Yang punya rumah adem ayem nggak ada apa-apa, kayak nggak ngerasain apa gitu. Tapi yang lewat kayak misalnya tukang bakso lewat malam atau tukang ojek lewat malam atau tetangga sering tuh katanya ngelihat perempuan gitu yang baju putih rambut panjang tuh sering. Dan banyak yang perempuan pakai baju putih panjang jadi rumahnya si Akang temanku ini tuh 2 lantai. Di atas itu emang paling buat jemuran, buat nyimpan barang kayak gudang gitu loh. Ini rumah si Akang apa kantor? Bukan, itu rumah temen, temen kerja kan sebelahan pas nih, pas sama rumahnya. Bukan kantor ya? Bukan kantor. Kantor waktu itu posisinya belum kita sewa jadi kantor. Masih kosong. Ini sebelum ini diisi. Sebelum. Jadi backstory-nya si tetangga ini sering lihat, siapa tuh? Wah, Mbak Kunti, wah apa gitu, sering tuh. Itu lagi ngapain dia? Maksudnya lagi di pohon atau gimana? Kok di pohon? Di lantai 2 rumahnya. Di lantai 2 rumahnya? Sering. Jadi, nah ciri khasnya yang anehnya itu si Akang ini tuh lampu atas tuh sering mati. Jadi lampu atas itu kadang ya kita beli lampu paling nggak minimal setahun lah ya. Gitu. Itu kadang berapa bulan mati. Ya udah dia ganti-ganti aja gitu, nggak mikir macam-macam karena mereka tidak punya pikiran macam-macam, makanya mereka fine gitu loh kan. Kayak gitu. Nah, long story short, kepikiran lah kita bikin IO yuk waktu itu gitu. Ya wes, akhirnya aku direkrut ke situ, sewalah rumah sebelah ini karena kan si temanku ini kenal sama yang punya rumah ini gitu, which is seberangnya pas. Yang punya rumah seberangnya. Jadi letter L gini, ini rumahnya yang punya. Ini gang atau perum? Enggak, perumahan. Jadi perumahan jalan boulevard ya, jalan utama kan biasanya kan ada jalan ini gitu. Nah itu benar-benar literally pinggir jalan rumahnya. Rumahnya teman ini pinggir jalan, kantor yang kita pakai ini juga pinggir jalan. Nah yang punya rumah kosong ini seberangnya sini. Emang udah lama kosong. Yakin lu mau nyewa itu gitu kan? Yang punya pun gitu, make sure. Yakin bang, kenapa pak? Ya nggak apa-apa sih gitu ya.
Oh, yang punya rumah sama gitu. Make sure gitu loh. Yakin lo mau nyewa rumah itu? Dia udah khawatir. Ini beneran nih yakin? Sebenarnya tuh agak khawatir nih. Iya. Gitu. Ntar lu udah bayar terus maunya balik lagi duitnya. Mungkin gitu, kita nggak tahu ya. Dia mungkin ada kekhawatiran itu. Lu yakin lo di make sure lagi kan? Iya, yakin Pak. Kenapa emang? Karena si Akang ini nggak pernah ngerasa macam-macam gitu. Iya. Oh, mungkin si yang punya rumah itu salah satu yang sering Bisa jadi. sering menyaksikan atau mengalami lah ya. Melihat para makhluk ini. Iya kan. gitu. Nah, si Akang karena memang tidak ada apa-apa, ya udah yuk, daripada jauh-jauh nyawa ini aja gue harga bisa nego gitu kan. Akhirnya nempatilah kita di situ, kita beres-beres, kita set up segala macam. Aku pun masuk ke situ, beberapa teman yang masuk ke situ nggak ada perasaan macam-macam. Ya udahlah, udah kita rawat ini segala macam. Nah, ada pula yang memang standby di situ, tidur di situ, ngurus segala macam. Ada yang nginep lah intinya gitu. Tapi Berapa orang? Satu orang? Bukan pembantu ya. Satu orang. Emang dia dari luar gue bolak-balik, irit bensin segala macam. Aku pun akhirnya, yaudah gue temenin deh. Oke mas. Gitu. 6 bulan pertama nothing happen. Nggak ada namanya gimana teman-teman. Suara-suara atau apa? No, zero. Kita menikmati, gue kerja sampai jam 1 pagi, ngetik segala macam. Anak-anak udah tidur, ya tidur duluan deh lu. Terus mereka pun tidak merasakan horor yang gimana, hawa yang nggak enak kayak lo yang kemarin cerita itu kan ada tekanan, merasa nggak enak gitu baru masuk tuh hawanya udah beda. Nah ini tuh enggak sampai 6 bulanan tuh mulai mungkin waktu itu kejadiannya sekitar jam 1 pagi itu karena event Sumatera. Dan biasanya gini, kalau teman-teman event organizer nggak tahu, kalau teman-teman yang lain ya, biasanya kan kami tim kecil ya. Paling satu event itu berangkat 3-4 orang. Bahkan kadang berdua, bahkan aku sendiri berangkat gitu. Koordinasi sama teman-teman wilayah, kita koordinat gini, ya udah kita supervising aja gitu. Kayak gitu, support system paling ya minimal banget berdua lah. Berdua atau bertiga, ini berdua ini support system mainnya saya atau misalnya aku support buat ini gitu kan. Karena berhubungan sama ormas, sama apa istilahnya pemegang kebijakan di situ lah, Polres lah segala macam gitu. Nah, karena event luar pulau, makanya kita nyiapinnya benar-benar banget tuh, rajin. Kita benar-benar cek lagi, kita koordinasi ke sana lagi. Aman nggak ini? Aman mas, benar ya aman mas. Coba fotoin, coba apa gitu kan. Jadi emang lagi hektik banget gitu preparationnya ini karena eventnya cukup besar kan, melibatkan artis waktu itu. Yang kita ajak mini konser waktu itu. Iya. Jadi maksudnya gadang atau gimana? Iya, kadang dari benar-benar yang kerja itu nggak berasa dari pagi, tahu-tahu udah yang break paling sholat, makan gitu kan. Kalau udah pada isya itu udah ngegas semua. Buka laptop, lu ngurus apa, gue ngurus apa, lu ngurus apa, udah sendiri-sendiri aja gitu. Kontak sana, kontak sini, make sure semuanya lancar gitu kan. Ada yang ngurus tiket lah, ada yang ngurus bla bla bla. Equipment segala macam. Terus jam 11 itu udah mulai pada ngantuk tuh, ya udah. Ya kita namanya nggak ada apa-apa. Tidur aja lah gitu. Pada tidur tuh semua di ruangan kerja ya. Iya, di situ kan ada banyak kamar sama kayak tempat itu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada juga rumah kecil di belakang, ada gazebo di belakang. Biasa rumah-rumah lama kan gitu ya. Kadang ada yang tidur di gazebo belakang. Jadi belakang rumah itu misalnya gimana ya? Ini rumah utama. Nah, belakang rumah itu ada satu ruangan lagi buat direktur kalau nggak salah. Nah, satu ruangan lagi. Nah, di sini ada kebun sekitar 4x4 lah ya. Di kebun itu ada gazebo. Nah, kadang tuh anak-anak tuh sering, ya karena kita kasih lampu ya, ngopi di situ lah, makan di situ. Even tidur pun di situ. Oh, adem kan ya? Adem karena kanan kirinya tembok tinggi, rata-rata rumah 2 lantai kan. Jadi airflow-nya bagus. Mereka mending di situ. Bekasi kan kita tahu sendiri hawanya hangat kan. Ada yang di ruangan seneng AC gitu. Nah, akhirnya ya udahlah mereka tidur di tempat masing-masing gitu, gue sendirian. Biasanya aku denger musik, tapi saat itu aku nggak denger musik. Musik dari mana biasanya? Earphone. Karena kan nggak mau ganggu, nggak mau ganggu yang lain gitu. Tapi kalau denger musik sambil kerja itu kadang, jam segini ya udah gue tidur gitu. Kalau besok butuh tenaga lagi. Itu enggak tuh, jadi sendirian nih. Karena nggak udah tidur. Yang udah tidur sendirian, nggak dengerin musik gitu. Karena lagi fokus banget hitung-hitungan apa waktu itu, equipment kalau nggak salah kan. Kan equipment di waktu itu di Sumatera kan beberapa kali lipat harganya di sini, wajar lah gitu karena mereka kan punya ini sendiri. Oke, akhirnya ada yang ketok-ketok pintu depan. Nggak tahu men. Tok. Terus aku lihat jam
11:30. Iseng amat siapa sih? Bodo amat ah gitu. Aku cuekin tuh awalnya. Siapa tahu Gojek itu. Zaman itu belum ada kali ya 2014. 2014 2015 udah. Lupa. Terus akhirnya ya wes dicuekin lagi. Aman tuh masuk tuh. Cuman saat itu tok gitu, ketok-ketok. Oh, ngetoknya itu cuma sekali atau beberapa kali ya? Sekali. Sekali itu ngetok. Kayak ngetok pintu yang kayak gitu loh. Kayak gitu. Cuman kita kan berhubung aku nggak pakai earphone langsung. Bukan Pak RT itu biasa. Bukan. Mas ada yang nginep nggak? RT sebelah rumah jadi aman. Dan itu berlalu 2 hari kemudian kejadian lagi tuh aku nginep di situ. Aku nginep di situ sama sampai malam lagi. Cuman waktu itu ditemenin sama satu orang yang melek bareng. Kita lagi ngerjain sesuatu, kita ngetik segala macam. Ada yang ngetok lagi, men. Jamnya kalau nggak salah jam lebih sore itu jam 11-an lah. Jam 11-an. 11 malam nih, Bos. Oh ya waktu 11 malam. Waktu itu cuma kami berdua. Jadi aku sama yang biasa tidur di situ. Berdua gitu. Itu ada lagi tuh yang ngetok. Aku diam kan, terus ngeliat dia. Dengar nggak? Iya mas, gue dengar mas. Mukanya udah mulai panik tuh. Maksudnya 6 bulan nih gue nggak ngalamin apa-apa loh gitu. Tahu-tahu ketika lu nginep, kok ada nih? Lu nggak ngecek ke depan tuh? Enggak, kita cuekin juga. Mikirnya saat itu adalah gue kerjaan banyak, hektik mungkin. Mikir yang macam-macam, denger yang apa kayak nggak tahu gitu. Akhirnya ya udahlah ini harus kelar kan. Lagi men. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kalau tadi kan netoknya, aku ingat itu ngetok yang pertama itu 4 kali tuh, keempat. Enggak. Ya mas, dengar mas. Cuekin yuk, kerjain lagi. Yang kedua ngetoknya 3 kali, tapi jarang. Kita kelihatan gitu. Ada. Mas, dengar mas. Apa kita lihat? Udah aja kan dia gitu kan. Dia tuh lebih perasaannya. Jadi gini, perbedaan kita adalah yang tadi kan begitu dengar awal tuh perasaannya adalah gue 6 bulan gak ada apa-apa loh. Kok ketika lo ikut jadi ada beginian nih. Wah lu nih gitu. Nyalahin. Jangan-jangan ada yang lu bawa nih, lu yang bawa nih. Akhirnya ada aja lu mas. Nah aku begitu dengar yang kedua kalinya mulai itu ada perasaan yang bukan takut tapi kayak apa sih gitu kan. Mulai itu aku yang oh iya ini rumah sudah lama kosong nih. Udah lama kosong, nggak ditempati. Apa iya? Waktu itu mikirannya karena kita ya cuman mikir-mikirnya apa iya. Yaudah kita lihat tuh. Ada aja lu mas. Udah ayo. Itu lampu semua on. Lampu semua on. Dia tipe orang yang kalau tidur lampu semua on. Kalau gua sama kayak lo misalnya tidur di ruang apa lampu mati semua. Ya hasil baca-baca lah kalau sel bacillus di mata nggak istirahat kayak gitulah. Jadi dan juga kebiasaan dari kecil kan mati lampu. Kita cek tuh. Depan nih. Depan. Ke belakang dulu. Ke depan dulu bener. Ke depan. Kita lihat buka. Nggak ada apa-apa. Gelap. Buka pintu. Keluar ke pagar. Celingak-celinguk. Nggak ada apa-apa. Ada mas. Kan di luar dia di dalam tuh. Ada mas. Nggak ada apa-apa. Ya tutup. Buruan masuk kan. Lak. Udah gerbang tutup. Pintu tutup. Apa belakang kali. Mas lo jangan gitu mas, gue tiap malam lo di sini gitu. Dia pulang kan Sabtu doang atau Minggu kalau gitulah. Pokoknya kalau nggak event dia Sabtu Minggu pulang gitu kan. Daripada penasaran. Aku waktu itu nggak mikir kalau aku sok berani atau gimana. Nggak ada perasaan itu bro. Jadi perasaan takut, cuman perasaan yang kayak ini ya emang rumah kosong sih gitu. Mungkin ada kali. Sebenarnya emang agak aneh juga ya. Seandainya gue mengalami hal yang sama ya. Pertama, kenapa ngetuk pintu doang? Nah, ya kan? Benar juga. Kalau misalkan orang biasa normal, tek assalamualaikum. Atau misalkan kalau orang yang kita kenal misalkan, wait, gue nih, misalkan gitu ya. Ini cuman ketuk doang. Why? Justru itu yang membuat secara psikologis orang itu jadi terjaga, terkesiap loh. Apa gitu? Kok aneh? Ada apa nih? Dan jamnya jam segitu kan? Jamnya jam segitu dan tidak mengharapkan ada kunjungan kan? Beda kalau kita udah pesan Gojek gitu kan? Dok, udah datang nih, gitu kan? Otomatis ya. Tapi ini dok, kita nggak ngarepin apa-apa, tiba-tiba ada yang nutup. Terus nggak ada follow up kan? Iya. Bisa juga mungkin ya security sama Pak RT ini udah jam segini gerbang kagak ditutup mungkin ya. Cuman ya
ya itu aneh aja gitu. Akhirnya kembali yang tadi, yuk belakang, mas, ayo gitu. Orang lampu nyala semua terang benderang gini gitu. Aku belum ada perasaan takut. Bukan sok berani ya, enggak, tapi waktu itu enggak muncul perasaan takut. Itu cuman curious, penasaran apa sih. Buka belakang, flek, gak sibuk, kosong, nggak ada apa-apa, ruang direktur kosong, nggak ada apa-apa, lampu mati juga. Terus aku mau jalan, kau masa dicek ruang direktur, wah, gitu dia kayak gitu, dia kata, gue ke depannya masih di sini lagi kan gitu. Udah nggak apa-apa, yaudah temenin gue takut nih. Aku ngomong gitu biar dia, oh 2 orang takut nih gitu, 2 orang takut bareng-bareng kan, jadi berani gitu kan. Yuk, nyalain, nggak ada apa-apa, yaudah kita balik lagi ke sini, kelarin yuk, kita harus kelar nih besok, soalnya besok meeting sama sponsor, gue ingat waktu itu, besok meeting sama sponsor. Yowes, kita nyiapin materi kan, added value buat gue apa, itu ngomong gitu-gituan lah. Udah tutup, udah berlalu sampai akhirnya kami kelar itu jam 2 kalau nggak salah. Sekitar jam 2 kurang atau lebih, tapi sekitaran jam 2 pagi tuh. Mas, gue ngantuk mas, tidur. Iya, aku juga ngantuk, tidur. Kita mau tidur tuh, Strat. Udah aku beresin laptop semua. Aku kan kadang meja meeting itu kan panjang tuh. Terus itu kan ada aircon ya. Jadi emang gue biasa tidur di situ. Meja meeting beresin, pojoknya semua, aku tidur di situ. Bantal juga paling. Biasanya di atas meja. Di atas meja. Yaudah pakai bantal apa namanya, jaket kayak atau tas atau apa. Udah tidur aja orang. Ya 6 bulan terakhir tuh nothing happen gitu loh. Jadi kita nggak worry about everything atau anything atau whatever. Yang ngejalan ketok pun udah dilupain lah gitu. Udah lupain. Aku juga mikirnya gue capek kali kan gitu. Udah terus, udah siap. Udah tutup semua, ikut nyalain, pintu tutup, atau ada yang ngetok lagi. 2 kali tuh. 2 kali. Terus gue apa sih gitu, pas mau bangun, selek, mas gue tidur sini ya. Apaan sih lu? Zong. Bener tuh. Terus dia yang, mas, si Joni. Joni apa gitu, eating candy no. Jadi dia itu, apaan sih lu? Mas gue tidur sini mas. Kasur, dia kan bawa kasur itu loh men. Apa namanya? Duh, kasur yang, apa sih namanya? Palembang. Nah, kasur Palembang dia bawa kan, bantal taruh situ, jaket dipakai jebret karena ada ikon kan. Kalau aku dulu terbiasa kalau naik gunung juga kan, kalau nggak terlalu dingin ya nggak usah pakai jaket lah. Cuman kaos kaki tetap, sarung tangan tetap, kupluk tetap yang hangat gitu. Udah tuh, kita mikirnya, udah ngantuk ini makhluk satu gangguin apa sih? Akhirnya sudah, tidurlah kita. Nah aku inget itu kebangunnya itu gini men. Kebangunnya itu kalau kita pernah nggak sih lo ada di kondisi yang tahu-tahu bangun aja gitu, nggak tahu mungkin ada yang pernah mimpi nggak enggak, jadi kita tidurnya gitu tahu-tahu kebangun gitu, terus kebangun. Aku kebangun waktu itu sekitar jam 3-an. Aku inget jam 3-an itu karena ada jam dinding, aku lihat ya kita bangun tidur kan belum begitu gitu ya, kayak jam 3-an aja ya udah. Nah itu tuh, wah ini aneh sih. Jadi tahu-tahu itu aku pengen kencing. Udahlah gue kencing. Nah, dia nggak bangun nih, buat saya nggak bangun. Ada ngelangkain dia, terus ke kamar mandi, tidur, buang air kecil, sudah. Terus pas selama buang air kecil, selama buang air kecil itu, kan kita pipis cepet ya, paling berapa lah, 20 detik atau berapa gitu. Gue mikir kok gue pengen nongkrong di gazebo ya gitu. Jadi di sini kamar mandi, di sini ruanganku, di sini kamar mandi. Nah ini tembok belakang, sini kebun belakang, gazebo di situ, di sini ruang direktur. Udah tuh, gue pengen nongkrong di belakang ya. Tuh tahu-tahu ada perasaan itu gitu, ada. Kok gue pengen ini gitu loh, gue pengen ini ya gitu. Nongkrong kali ya gitu. Gak ada main pikiran macam-macam tuh. Nongkrong kali ya, hawanya enak kali ya gitu. Ya udah, nyalain kompor, jedek, masak kopi, seret, sudah. Jam 3:15 tuh aku ke gazebo belakang, plak, ceplek, seret, udah nongkrong di situ. Nongkrong main HP, bengongnya tapi bukan bengong yang kosong yang gitu enggak ya, tapi yang kepikiran otomatis event kan. Kayak besok gue akan lah, gue besok akan langkah ya sebelum. Iya udah beres, gini paling ntar presentasi kira-kira gitu. Terus ya mulai. Itu udah nggak bisa tidur tuh gimana? Nah,
nggak bisa tidur, men. Jadi bukan nggak bisa tidur, nggak ada kepikiran mau tidur lagi. Waktu itu tidur cuma baru sejam berarti kan dari jam 2. Aneh kan? Tapi habis kencing ya udah, dan langsung otomatis kayak bikin kopi, nyiapin kopi. Oh ya, waktu itu kita di kantor itu since day one kita masak bareng, makan siang itu bareng. Nah, selalu ada satu kaleng kerupuk di situ. Aku ambil kerupuk satu, ceklek, dah keluar. Lampu nyalain, lampu kayak kafe yang kuning itu loh, LED itu. Jadi temaram kan, nggak terlalu terang banget, tapi juga nggak gelap gitu. Temaram lah. Makan kerupuk selesai, minum kopi, baru tuh buka HP. Dah HP, duduk gitu, nongkrong aja gitu, gini, kaki gantung-gantung, minum kopi, nggak jelas gitu kan. Ruang direktur. Itu biasa lu lakukan? Baru sekali itu. Aneh kan, kencing pengen gini, terus gue ikutin itu, kayak ada yang nonton gitu. Nah, udah jam 3.15, nah waktu itu main HP segala macam, jam 4 kurang, setengah 4. Jam setengah 4 itu, aku tidak melihat makhluk itu, aku tidak melihat penampakan itu. Tapi dalam hati dan dalam, aku tuh mendeskripsikan, di kepala itu kegambar, di sebelahku ini, kan gini gazebo, terus ini tembok L. Jadi gazebonya itu ngisi sudut situ kan. Ngisi sudut berarti pepetin. Gazebo yang dari bambu-bambu itu pepetin pojok situ. Nah, perasaanku itu di situ ada kakek-kakek tua. Jadi kegambar di sini, Dok. Kegambar di kepala gue. Ada kakek-kakek udah sepuh, jenggotnya panjang. Dia pakai baju putih, kulitnya bersih. Bawa tongkat, senyum. Ngelihat aku senyum gitu. Tapi lu nggak nengok? Itu aku otomatis kan nengok dong. Kok gue ada gambaran kayak gini. Jadi selama minum nih, seret, nongkrong. Ada gambaran ini? Selama diem ini kok ada gambaran ini. Tiba-tiba ada informasi itu masuk. Nah iya, itu lebih tepatnya gitu. Ada informasi. Lebih ke hayalan apa lebih ke pikiran? Gak jelas. Tapi ini posisinya di mana? Aku gak ngeliat ya. Tapi dalam bayanganku tuh dia ada di gazebo pentokan gini. Nah di pojok, jadi gazebo abis gue duduk di sini ya. Seret, sini tembok kan. Tembok tetangga sebelah tinggi gitu. Di situ. Bayanganku tuh di samping dia. Iya, jadi aku di sini, dia di situ lagi ngelihat ke aku gitu. Jujur merinding gue. Maksudnya, tapi sudut mata lu nggak ngelihat gitu? Aku otomatis make sure dong. Ini apa sih gitu? Terus gue nengok kanan, gak ada apa-apa gitu. Gak ada apa-apa, Sarah. Kosong aja gitu. Apakah dengar nggak ada suara, nggak ada nafas. Jam segitu kan quiet ya. Motor juga lewat paling di jalan sono. Sepi aja gitu. Sepi, angin nggak ada lah, nggak ada suara, paling jangkrik segala macam. Nggak ada. Kalau masih kan gini gue nengoknya, apa ruang direktur aku lihat nggak ada apa-apa. Udah ngopi lagi, ngabisin. Nah malam itu dapat vision itu tuh, kakek-kakek yang sepuh, Udah tuh nggak ceritain ke anak-anak tuh, nggak aku ceritain ke anak-anak. Pokoknya jadi kepikiran kan itu kan. Oh gini, aku teringat itu warga situ sebelum kami nyewa ke rumah ini, banyak yang pada ngelihat si Mbak di atas. Nah, ruang atasnya dia itu, lantai atasnya dia itu, karena ini kan rumah satu lantai. Jadi ini rumah satu lantai kantor tuh. Rumahnya si Akang temanku ini 2 lantai, otomatis lantai 2-nya kelihatan dong. Dari gazebo kelihatan, lihat gitu. Gak ada apa-apa. Nah, orang situ kan sering lihat tuh. Iya, mau lewat itu enggak. Komik lagi enggak. Udah lewat. Enggak aku ceritain ke anak-anak. Masih bocah ini enggak gue ceritain kan. Enggak mau nginep lagi dia kan. Kita kan butuh dia buat, emang kayak rajin banget, jadi nyiapin mau meeting ya. Waktu berlalu seminggu kemudian itu seminggu kemudian kita event lah gitu, event cukup besar yang konser tadi itu sudah selesai, balik tuh aku nggak balik ke rumah karena harus bikin laporan evaluasi, jadi ngelewatin dari bandara, kita pulang ngelewatin Depok, waktu itu tinggalnya masih Depok tuh. Depok langsung lanjut Bekasi. Tol langsung. Balik itu capek banget. Nah si Akang kan pulangnya sebelah rumah yang dia langsung pulang gitu kan. Si bocah ini pulang juga karena dia udah 2 minggu gak pulang kan. Jadi lu sendiri? Aku sendiri mau pulang, gimana sih men? Kita landing itu jam 8, 9, 10. Landing jam 8 nih. Dari Palembang waktu itu kita take off jam 8, landing sekitar jam 10-an lah. Pokoknya keluar dari bandara sekitar jam 10-an lah. Nyampe Bekasi sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Masa mau pulang? 1 capek, 2 gue harus motoran gitu kan, bahaya kan.
nginep tuh sendirian, lampu masih pada mati, aku nyalain semua, tak 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 tak, cek alat segala macam. Habis event kan segala macam berantakan, tak, 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 tak. Udah aman nih, aman, ini udah aman, 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 udah sekitar jam 1:30 itu aku mulai mulai itu nggak lagi tidur gitu. Biasanya kita kalau menjelang tidur kan udah rebahan nih, atau rebahan kita scrolling medsos atau apa gitu, ada berita apa sih, iseng apa sih gitu. Itu ada yang manggil nama aku kan. Atau satu yang mungkin ada yang suaranya itu gimana ya ngomongnya? Suaranya itu suaranya orang sepuh, orang yang sudah sepuh. ini lo belum tidur ya? Belum. Jadi Lagi menjelang tidur nih, saya udah beres-beres, udah beres. Di mana? Aku begitu nyampe pada pulang, aku beresin. Oh ini dicek segala macam. Kan biasanya kalau barang dalam satu tas ada listnya tuh, aku bisa tulis kan. Oh, ini oke aman semua, oke aman semua. Ngerapihin besok lah gitu. Tas masuk semua udah aman, udah mana? Aku siap tuh masuk ruang meeting lagi. Tidur kan aku di atas meja tuh. Ngerapihin segala macam, udah taruh situ. Biasa kan kalau kita menjelang tidur tuh nongkrong aja gitu, scrolling, nggak jelas. Kalau udah mulai yang ngantuk banget, nah baru nih tato kita tidur kan gitu. Oh scrolling gini nih. Nah gitu tuh. Mas Wiwi, suaranya itu kayak gitu, men. Lembut banget. Cewek apa cowok? Cowok. Mas Wiwi, sepuh seusia ya sepuh lah gitu. Aku ya antara 60-70-an lah. Mas Wiwi gitu. Halus antara kedengeran nggak kedengeran gimana sih? Mas Wiwi yang aduh gue kalau kecapean begini nih, kita kan kadang kalau kecapean nih. Gila, Mas Wiwi gitu. Gua taruh dong. Sekali kan bisa jadi salah dengar. Kan? Iya. Tapi kalau udah 2 kali, ini bukan salah dengar gitu loh. Lagi kan disautin aja, Om. Apa sayang? Iya kalau cewek, ini suara cowok. Daya upaya itu kan udah nggak ada, effort buat nyatain nggak ada. Kita adalah bahasa Inggris Mas Wiwi. Nah mulai itu apa nih kan berkecamuk tuh, satu capek, yang kedua ngantuk, baru event dari luar pulau kan, terus gue pengen istirahat, besok mau pulang, teman-teman. Apa sih? Sekitar 1:30 akhirnya nggak tahu kepikirannya itu Lu jawab? nggak. Ini cuma apa kakek yang kemarin ya? Bener? Lihat kiri kanan misalkan. Enggak men, jadi aku ini apa suara apaan, siapa gitu kan. Antara whisper sama ada suaranya gitu loh men. Gimana sih Mas Wiwi gitu, kayak apa kakek yang kemarin ya. Satu hal yang gue kepikiran si kakek masa sih gitu, seumur nggak pernah kan, nggak pernah benar-benar ngelihat yang kayak gitu, cuma di kepala doang. Ada sih, ada pengalaman masa kecil, ntar kita cerita episode selanjutnya. Itu pengalamanku dulu banget pas masa kecil itu, sekian lama nggak ada. Terus akhirnya ke situ udah kayak kakek itu kali ya. Aku cuma kepikiran itu men. Sekali lagi ya, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan was-was, karena posisiku tuh capek, ngantuk. Ya udah kita lihat lah. Beraniin keluar buka ruang meeting, buka karena nggak pernah tak kunci. Alasannya sebenarnya karena satu, kuncinya agak susah dibuka. Yang kedua ya security reason lah, kalau misalnya memang ada apa-apa kejadian sama aku kan orang bisa langsung akses. Iya kayak gitu. Nah, udah yang kepikiran si kakek yang dalam kepalaku ini. Oh iya ya. Jadi cek deh. Saya udah ngecampur aduk tuh, dari ngantuk nggak ngantuk lagi, dari penasaran. Anehnya tuh gini, lu penasaran sama sesuatu yang gaib gitu loh. Aneh kan gitu. Yang ada juga juring gitu, kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, aku tanpa perasaan macam-macam, tapi maksudnya berkecamuk iya, tapi nggak dengan perasaan yang macam-macam. Jangan-jangan kakek yang ada di kepala gua kemarin nih. Buka pintu ruang meeting, gua keluar, seret, buka gazebo, ada dong. Di mana? Exactly di tempat yang aku gambarin di kepalaku, ada di situ. Duduk, berdiri begini, seret, bawa tongkat. Berdiri seret, bawa tongkat gini, kayak menanti aku buka pintu gitu loh. Arah pandangannya tuh ke pintu. Set gitu. Terus aku buka pintu, set. Kan itu gorden kebuka. Aku nggak, I don't bother open the curtain. Gue nggak buka. Baca gitu nggak. Buka aja klub seret. Tapi wajahnya gimana?
wajahnya itu teduh, wajahnya itu anteng, enak. Maksudnya Senyum nggak senyum? senyum dia. Gitu kan. Aku yang somehow melihat kayak gitu, harusnya kan, wah, gitu kan. Enggak, Sar. Dia cuman gitu sambil senyum, gue yang oh iya kakek yang tidur. Oh iya kakek yang di kepalaku. Udah perasaan gue segitu. Tutup pintu. Dalam hati tuh aku ngomong, mari kayak gitu. Terus nggak tahu dia nggak respon nggak apa-apa. Tapi di kepalaku tuh terdengar. Dia tetap melihat lu kan? Dia tetap melihat dia sambil senyum gitu. Di kepalaku tuh terdengar suara. Aku agak lupa. Tapi kayak gini, kalimatnya sedikit agak panjang. Tapi yang aku ingat garis besarnya adalah di sini aman kok. Gitu. Di sini aman kok. Gitu. Yang aku redaksinya nggak jelas ya dia ngomong apa, itu kan antara denger nggak denger ya, itu kayak Tapi konsol. itu yang punya feeling dia ngomong kayak gitu setelah tutup pintu. Enggak, jadi menjelang aku tutup pintu itu kan mari kayak gitu kan, mari kayak gitu. Itu pun tidak terucap, maksudnya kayak di sini aja kok komunikasi batin aja gitu loh. Kayak gitu men. Jadi kayak gitu terus ini mari kayak apa kamu di sini aja. Gitu doang. Oh, jadi kayak telepati. Nah, model kayak gitu. Udah aku tutup pintu, aku masuk ruang meeting, matiin lampu, tidur. Besoknya baru mikir. Tadi ngimpi apa bukan? Iya men, bener. Apakah gue mimpi? Karena gue terlalu capek, gue kepikiran macam-macam. Even bangun subuh tuh dibangunin sama si Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini orang. Ya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Subuh yuk. Ayo subuh. Udah cuci muka segala macam. Enggak ada pikiran macam-macam. Begitu kita sarapan waktu itu, gimana Mas Wid? Aman gitu si Akang gitu. Oh aman kan? Udah beres dia. Yaudah saya ngurusin orang mau sekolah dulu. Oh ya Kang. Dia pulang. Semalam gue mimpi apa gimana sih? Semalam gue mimpi apa gimana ya? Terus, oh ya udahlah paling nggak. Ya kita kan sedikit banyak sudah baca atau dapat pelajaran agama yang oh ya memang Allah menciptakan jin dan manusia lah gitu. Ya dia jin baik lah segala macam. Cuman pikirannya belum itu tuh akhirnya. Ya udah gitu. Wes nggak dipikir lagi sama sekali. 2 minggu lagi kejadiannya beda lagi. Si bocah ini udah tenang dia. Gimana lu selama lu di sini ini oh nggak mas sudah aman kok, nggak ada cuma kemarin doang ada ketok-ketok itu paling bocah kali atau abang gitu security. Nah di seberang itu kan ada ini pos ojek juga. Pos ojek, jadi ya biasa mereka lalu. 2 minggu setelah itu tuh ada kejadian juga sama kejadian gaib lah. Kejadian apa lagi nih guys? Tunggu di episode berikutnya. Masih di tempat yang sama, setnya tempatnya sama, di kantor itu waktunya kisarannya juga jam-jam antara jam 1 dan jam 2. Menarik sekali. Kita coba. Kita ulas nanti. Makasih guys.